Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya mengharap Bapak Ibu ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Deborah Rahelina dari GKI Perniagaan Jakarta. Saya pernah menjalani PPK 2 di GKI Banyuwangi tahun 2012 yang lalu. Dan yang menarik adalah tanggal 20 Mei 2012 menjadi khotbah pertama yang saya sampaikan di tengah-tengah jemaat Banyuwangi. Itu sebabnya ketika Penatua Bimo kemudian menawarkan kepada saya untuk menyapa dan membawakan renungan bagi GKI Banyuwangi, saya menyambutnya dengan penuh sukacita. Sebab pengalaman melayani di GKI Banyuwangi adalah pengalaman yang menyenangkan dan keramahan Bapak Ibu tetap saya ingat sampai sekarang. Saya bersyukur untuk kesempatan ini dan mari saat ini kita akan persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi melalui teknologi yang ada Tuhan menolong kami untuk bisa merasakan perjumpaan ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami berkumpul bersama-sama, kami hendak merenungkan firman-Mu. Maka biar Tuhan boleh menolong kami, biar roh itu yang telah Kau curahkan bagi setiap kami, menguasai diri kami sedemikian rupa. Sehingga kami dimampukan untuk memusatkan seluruh perhatian kami ketika kami akan membaca firman Tuhan yang tertulis dan juga merenungkan itu bersama-sama. Sapalah hati setiap kami dimanapun kami berada, sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan itu boleh sungguh menjadi bekal yang baru buat kami untuk menjalani hidup sebagai anak-anak yang telah mengenal Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan dan sapalah hati setiap kami, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur sehingga ketika firman itu ditaburkan, kami boleh sungguh-sungguh menangkapnya dengan baik dan juga dengan pertolongan Roh Kudus boleh menghasilkan buah-buah yang berkenan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bacaan hari ini dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh mendengar firman itu dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, seandainya kita tahu bahwa hanya tersisa waktu 1 hari lagi untuk kita hidup, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin ada di antara kita yang akan memilih untuk menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang dikasihi. Mungkin ada juga yang akan melakukan kegiatan yang paling dia suka kalau dia hanya punya waktu 1 hari lagi. Atau bisa juga ada orang-orang yang akan memilih untuk menghabiskan waktu menuliskan pesan bagi orang-orang yang dia kasihi.
Semua itu bisa dilakukan. Ada berbagai macam jawaban. Apapun jenis kegiatan yang akan kita lakukan, apapun jawaban itu, yang jelas adalah setiap orang akan berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa itu sebaik mungkin untuk membangun kenangan-kenangan manis bersama orang-orang yang dia kasihi. Ataupun dia akan menuliskan pesan-pesan yang bermakna untuk mereka yang dia kasihi. Hal ini yang Tuhan Yesus lakukan sebelum hari kematiannya. Kita perhatikan ayat 11. Di situ dicatat, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dia tahu bahwa waktu di mana ia tidak ada lagi di dalam dunia itu sudah semakin dekat. Itu sebabnya ia tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia menaikkan sebuah doa yang powerful kepada Bapaknya. Apa yang dia doakan? Dia berdoa bagi dirinya sendiri, para murid, dan juga orang percaya di masa yang akan datang. Apa yang Tuhan Yesus doakan? Ia berdoa agar Bapa memampukannya untuk mengerjakan misi yang telah diberikan kepadanya sampai selesai. Bukan itu saja, tapi dia juga berdoa bagi pengutusan para murid yang akan terus melanjutkan mengerjakan misi itu di tengah dunia. Misi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang sedang dia kerjakan dan apa yang akan diteruskan oleh gereja Kristus. Misi itu adalah misi untuk menyelamatkan dunia. Misi untuk membawa dunia kembali kepada Allah. Dan misi yang Tuhan Yesus kerjakan itu dia lakukan dengan berinkarnasi menjadi manusia di tengah-tengah dunia. Misi yang harus diselesaikannya dengan cara menempuh jalan penderitaan untuk menebus manusia. Jalan penderitaan yang harus dilaluinya sudah semakin dekat. Itu sebabnya ia mengatakan di ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bahwa saat penderitaan yang harus ia tempuh sudah tiba. Itu sebabnya Yesus sang anak meminta agar dia dipermuliakan oleh Bapa. Apa maksudnya dipermuliakan ini? Saudara, dipermuliakan di sini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus minta diberikan kekuatan yang super. Atau dia minta agar jalan penderitaan itu kemudian langsung dilenyapkan begitu saja. Bukan itu, melainkan ia meminta agar dia bersatu dengan sang Bapa. Sebab di dalam kedekatan persekutuan dengan sang Bapa itulah ia dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya ketika ia berdoa bagi para murid pun, ia juga meminta bukan agar kesulitan hidup yang akan dialami oleh para murid dihilangkan. Bukan itu. Tapi agar para murid tetap dimampukan untuk menghadapi setiap penderitaan dalam hidup mereka. Perhatikan ayat 15, walaupun ini bukan menjadi bagian bacaan kita. Ayat 15 berbunyi begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, dari sini kita melihat bahwa kunci yang memampukan Tuhan Yesus menghadapi jalan penderitaan dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya adalah ketika ia ada dalam kesatuan dengan sang Bapa itu sendiri. Kesatuan di sini berarti di dalam persekutuannya dengan sang Bapa. Kunci inilah yang juga akan menolong kita untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia, yaitu bahwa kita dipanggil untuk memiliki kedekatan relasi dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, menyatu lebih dulu dengan Allah sebelum kita berkarya di tengah-tengah dunia. Gimana caranya? Kita perlu memiliki kedekatan dengan Allah. Kita perlu mengenal kehendaknya melalui firman Tuhan yang tertulis, firman Tuhan yang diberitakan. Dan kita perlu untuk memiliki komitmen hidup semakin serupa tiap-tiap hari dengan Dia. Belajar untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah. Dan ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah inilah, komitmen untuk mau terus mengalami pembaruan hidup hari demi hari. Maka kesatuan ini harusnya juga berdampak dalam cara hidup kita sehari-hari. Saat ini kita semua diperhadapkan dengan dampak dari pandemi COVID-19. Dampaknya bukan hanya dalam hal kesehatan, tapi juga dalam berbagai aspek hidup kita. Semua terkena.
Belakangan seruan yang disampaikan adalah bagaimana kita belajar untuk berdamai dan menerima bahwa memang virus itu ada di tengah-tengah kita. Dan kita kemudian diajak untuk memiliki sebuah cara hidup yang baru. Orang mengatakan the new normal dalam merespon keberadaan virus itu. Kita belajar untuk work from home. Belajar untuk mengerjakan segala sesuatu secara online. Belajar, bekerja, ibadah semua dilakukan dari rumah. Nah, dalam kesatuan dengan Allah inilah kita dimampukan untuk menjalani hidup kita dengan cara-cara Allah. Kita dimampukan untuk tetap menjalani keseharian kita dalam semangat dan pengharapan. Karena kita kenal bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika kita harus tinggal di rumah saja, kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memiliki hidup yang lebih banyak bersama dengan anggota keluarga kita. Ketika kita mempersiapkan makanan setiap hari, kita tidak melihatnya sekedar masak. Tetapi kita melihat bahwa Allah memakai kita untuk memelihara hidup keluarga kita. Dan Ia mencukupkan apa yang kita perlukan. Ketika kita melihat ada sesama yang membutuhkan bantuan di tengah kesulitan karena dampak pandemi COVID-19. Kita belajar untuk tidak hanya fokus pada kesulitan kita sendiri. Tapi belajar berbagi dengan apa yang masih ada pada diri kita bagi sesama. Kita belajar untuk keluar dari keakuan kita dan memperhatikan kebutuhan hidup bersama dengan orang lain di sekitar kita. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah menyatu dengan Allah dan berkarya. Sebab hanya dalam kedekatan persekutuan dengan Allah, kedekatan relasi dengan Allah, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia. Dialah yang jadi sumber kekuatan kita, teman seperjalanan untuk bisa hidup dan berkarya di tengah dunia. Pada saat itulah ketika kita mengerjakan hal-hal sehari-hari, tetapi dengan cara-cara Allah, dengan kehendak Allah, kita sedang memuliakan Dia. Maka saudara, menyatulah dengan Allah. Hiduplah semakin serupa dengannya dan berkaryalah sesuai dengan cara Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh diingatkan dan teguhkan untuk senantiasa melihara hidup persekutuan dengan Engkau tiap-tiap saat dalam hidup kami. Sebab hanya dalam persekutuan dengan Engkau lah kami diteguhkan untuk mengerjakan panggilan kami di tengah-tengah dunia. Kami bukan hanya dipanggil untuk mengerjakan setiap bagian itu, tapi Tuhanlah yang boleh menuntun dan mampukan kami, karena kami tidak pernah sendiri dalam menjalani segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami untuk terus menghidupi persekutuan dengan Tuhan itu tiap-tiap hari. Sehingga dalam keseharian yang kami jalani, kami boleh melakukannya dengan cara-cara Allah, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Supaya ketika kami berada tengah-tengah dunia, kami boleh menjadi saksi Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam pengharapan sekalipun situasinya sulit. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam keberserahan penuh pada Tuhan di tengah-tengah apa yang kami hadapi saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya fokus pada kesulitan kami sendiri, tapi bukakanlah mata kami dan mampukan kami untuk melihat keberadaan sama di sekitar kami. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka kuatkan dan teguhkanlah kami untuk bisa memakai apa yang ada pada diri kami yang Tuhan telah berikan untuk juga menolong orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk penatua Bimo dan para penatua lainnya yang Tuhan tempatkan untuk melayani dan memimpin tengah-tengah jemaat Banyuwangi. Biarlah hikmat Tuhan menaungi mereka, supaya dalam situasi ini mereka tetap boleh terus mencari ide-ide yang kreatif untuk bisa terus memelihara kehidupan spiritualitas umat yang Tuhan titipkan tengah-tengah jemaat Banyuwangi. Biarlah hikmat-Mu menaungi, biarlah mereka semua boleh bersinergi dan mereka semua boleh terus mencari ide-ide yang terbaik yang bisa dilakukan di tengah-tengah hidup jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong teguhkan. Dan ketika mereka berupaya untuk mulai menata kembali kehidupannya setelah terkena dampak pandemi ini, ketika ada yang beberapa di antara mereka yang mungkin juga mulai membuka usaha-usaha baru, Tuhan Sang Sumber Berkat, berkatilah apa yang sedang dikerjakan ini supaya juga boleh memberi hal yang baik dalam kehidupan umat-Mu.
Dan doa-doa ini Tuhan kami mau naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang telah mendengar seru doa kami. Engkau juga yang boleh menolong kami tiap-tiap saat untuk terus memelihara hidup persekutuan dengan Tuhan. Dan juga merasakan apa yang Tuhan rasakan, melihat dengan kacamata Tuhan, juga berbicara, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukanlah setiap kami untuk hidup dalam relasi itu dengan Tuhan, semakin serupa dengan Engkau hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Banyuwangi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu pergilah. Biarlah dalam hidup kita boleh terus membangun persekutuan yang semakin hangat, semakin intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Karena hanya dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita dimampukan untuk melakukan karya-karya terbaik yang memuliakan nama Tuhan. Hanya ketika kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan yang boleh mengiringi kehidupan kita. Kiranya kehangatan sinar matahari, angin yang bertiup dalam kesejukan, dan keteduhan hujan yang turun atasmu. Kiranya kuasa Kristus yang bangkit memeluk dan menguatkanmu untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kiranya cinta dan senyuman menghangatkan hidupmu dan menolongmu untuk menjalani juga setiap harinya. Sampai kita bertemu lagi. Kiranya Allah menggenggammu dalam telapak tangannya. Semoga damai-Nya ada dalam hidupmu. Amin.